Nama saya Madirga Marnando Laset, lahir di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Nama panggilan Iga. Umur, posisi? Umur mau 33. Bulan Agustus tanggal 17, pizza. Oke. Dekat. Posisi? Posisi posisi gelandang. Main bola juga dari Tomohon gitu? Iya, dari SSB Parasam Nyawalian, terus PSKT Kota Tomohon, terus ke Persmin Minahasa. Pronya di Persmin Minahasa. Oh, pertama kali main pro di Persmin Minahasa ya? Tahun? 2007-2008. 2007-2008. Coachnya Joko Malis, asistennya Heri Kiswanto. Oke. Dan Dirja ini pernah jadi salah satu pemain di SEA Games ya? SEA Games tahun berapa itu Bang? Boleh cerita? SEA Games tahun 2009. Waktu main di PS Raja Banda Aceh. Direkomendasikan sama Om Iwan sama Om Ferry Paulus. 2009 itu Laos, SEA Games Laos. Laos ya? Laos. Sampai mana itu Bang waktu itu? Nggak sampai mana-mana. Nggak masuk itu. Bawa pengisian nggak lolos. Pemain lain siapa aja Bang waktu itu main sama siapa ya? Ada Egi, Boas, ada Tony Sucipto, siapa lagi? Ada Randy, ada Elvis juga, saudara Coach Ricky, Elvis Nelson. Oke, itu 2009 aja itu Bang berarti? 2009. 2009. Setelah itu gimana karir itu Bang? Setelah SEA Games itu apa? Setelah SEA Jadi Games, banyak tawaran atau apa mungkin? setelah SEA Games main di Persi Tembilahan. Agennya kamu tahu kan siapa? Coach Ricky Nelson. Wah, Coach Ricky Nelson kayaknya ada banyak titik di karirku ini. Oke. Terus setelah itu? Setelah itu main di Sriwijaya SFC Palembang. Oke. Baru kembali lagi ke Sulawesi Utara ini berarti di Sulawesi United ini ya? Iya. Tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oke. Ini kalau dilihat dari Instagramnya ini Dirga 15 Laset ya, dan kayaknya memang sering memilih nomor 15 gitu. Ada arti tersendiri kah nomor 15 untuk seorang Dirga Laset? Saya ini pengagum Firman Utina. Oke. Senior saya kan, orang Manado juga. Jadi ngefans sama dia sampai akhirnya pilih nomor 15. Dan kebetulan posisi juga sama ya? Iya, pernah bermain bareng juga di Sriwijaya kan. Jadi Pernah main bareng di Sriwijaya? jadi panutan terus sampai memilih nomor punggungnya. Nomor 15, Firman Utina. Oke, saya pemain profesional. Saya tidak ada masalah sama setiap pelatih. Saya pengen kerja aja. Setiap pelatih mengharapkan setiap pemain harus kerja keras. Ya, itu saya lakukan di setiap tim. Oke, tapi karena karakternya berbeda-beda kan berarti. Kalau boleh tahu siapa pelatih yang paling keras gitu Bang? Si karakter yang selama Bang pernah dilatih oleh beberapa pelatih gitu?
Pelatih paling keras, satu pelatih atau dua pelatih? Bebas boleh. Kebanyakan pelatih asing paling keras. Pelatih asing. Kalau kalau pelatih lokal kebanyakan apa? Ngikutin apa? Lebih lembut lah sama pemain. Lebih memposisikan diri mungkin sebagai teman juga gitu. Apa ya? Bukan, lain. Lebih kayak lebih pengertian Lebih lah. santai. Kalau dari sisi pemain lebih pengertian sama pemain lah. Kalau pelatih asing nggak neko-neko. Contoh nggak neko-neko tuh gimana tuh Bang? Kayak apa? Kayak keberangkatan. Oke. Ya kan, waktu harus tepat waktu. Kalau pelatih asing langsung ditinggal. Kebanyakan pelatih lokal mau gitu kan, tapi terlalu baik lah untuk pemain-pemain lokal, pelatih lokal. Lebih banyak toleransi mungkin. Toleransi itu dia. itu susah sekali cari. Terbaru nih kayaknya Bang Dirga baru memposting sertifikat pelatih CAFC ya. Itu gimana tuh Bang, boleh cerita? Kan sebenarnya dari dulu pengennya nggak mau jadi pelatih, jadinya bisnismen lah, pembisnis pengusaha lah gitu. Cuma sering waktu berjalan, pas liga tertunda, ngambil lisensi ya, lisensi C. Kapan berarti itu ambil lisensi Bang? Tahun lalu Desember. Setelah ngambil lisensi dan ingin jadi pelatih, berarti ya kedepannya akan ada waktu di mana Bang Dirga akan berposisi sebagai pelatih gitu bukan pemain. Itu kenapa Bang mau jadi pelatih? Apa yang menarik gitu yang Bang Dirga lihat dari profesi seorang pelatih sepak bola ini? Pertama tujuan jadi pelatih karena masih banyak kan, terutama di kampung dulu. Di kampung banyak potensi anak-anak yang suka jadi pemain profesional, tapi pelatihnya kurang ilmu atau kurang lah, kan sertifikat hanya lisensi kan. Yang penting kan ilmu yang kita dapat pada saat kita belajar. Nah itu yang cita-citaku untuk melatih anak-anak di daerahku supaya menjadi pemain profesional, bermain sepak bola yang benar. Berarti nanti rencananya akan melatih usia dini atau grassroots di Tomohon gitu ya Bang, kurang lebih. Tujuan awal melatih anak-anak kan ada keinginan yang lebih kan. Ilmu kan harus kita tampung terus kan, biar kita bantu banyak orang dengan ilmu kita. Ya berarti nanti dengan pengalaman bermain yang sudah banyak, kalau ada sertifikat pelatih juga, jadi orang bisa siapa tahu memunculkan bakat-bakat baru dari Tomohon, dari tempat asal Bang Dirga itu ya. Iya, pastinya itu tujuannya itu. Lalu kalau sekarang karena masih menjadi pemain tapi sudah punya lisensi pelatih, ada perbedaan nggak Bang dengan cara melihat sepak bola, cara melihat sesi latihan, cara melihat taktikal dari pelatih, mungkin itu apakah ada perbedaan setelah mendapat ilmu sebagai seorang pelatih? Iya, yang pastinya iya betul. Karena waktu jadi pemain belum ada lisensi, kita pemain tidak terlalu menghargai kayak tidak tahu susahnya jadi pelatih seperti apa. Pas di pelatihan, wah ini langsung, wah gini pelatih, tahu jadi kita lebih menghargai lah, lebih respectnya lebih tambah lagi pada pelatih. Banyak hal-hal yang nggak terlalu banyak protes kan, udah tahu ada nanti ketemu kita nanti gimana ini, ya gitu sudah. Jadi ilmu-ilmu yang didapat ya kan, lihat pelatih ya, oh jadi pandangannya kita udah beda. Oke. Kita kemarin sebelum ambil lisensi main-main aja. Tapi kalau sekarang udah lisensi, udah dapat ilmu dari instruktur yang mantap-mantap, kita sekarang lihat situasi sambil menganalisa, asik. Sambil belajar lagi. Sambil belajar. Berarti
bisa lebih memahami juga mungkin ya Bang, ketika sesi latihan itu misalnya mungkin dulu sebelum ambil lisensi ya masih ya kadang ada protes atau apa, tapi sekarang karena udah tahu lebih paham lagi gitu, jadi lebih tahu lah tujuan dari latihan-latihan tersebut dan bisa berguna juga ya meskipun sekarang masih menjadi pemain nih. Iya pasti. Nah sekarang kita masuk ke quick question, jadi ada 2 pilihan, nanti Bang Dirga tinggal pilih aja salah satu. Beberapa pertanyaan boleh sebut alasannya nanti. Yang pertama, Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Ricky Nelson atau Ivan Kolev? Quick. Cadangan ya? Dua-duanya. Salah satu, nggak apa-apa. Jelasin aja nanti. Nggak bisa. Kalau ngomong Ivan Kolev, Coach Ricky ada di sini. Nggak apa-apa. Ya, Kalau masalah- ngomong Coach Ricky, kok Ivan Kolev lidahnya kegigit Allah. Jadi Ricky Nelson aja mungkin karena ada di sini ya. Iya karena Coach Ricky di sini, Oke. Ricky Nelson. Terus, gol atau assist? Gol. Steven Gerrard atau Frank Lampard? Gerrard dong. Lawan gelandang yang fisiknya bagus atau lawan gelandang yang skillful? Lawan gelandang yang skillful. Kenapa? Tabrak aja. Oke. Ketika pertandingan lebih baik luka atau kram? Lebih baik luka aja lah. Oke. Kaki dihantam atau kena sikut? Sikut aja lah. Kondisinya menit akhir, cetak gol indah sebagai penyeimbang atau cetak gol mudah tapi berbuah kemenangan? Mudah berbuah kemenangan dong. Astaga, bonus besar itu. Gila. Gaji besar tapi belum tentu main atau gaji standar tapi pasti main? Tergantung umur. Jelasin aja. Kalau di umur sekarang? Gaji besar belum tentu main. Oke. Ketika away, main di stadion yang rumputnya jelek atau main di stadion yang fans lawannya mengintimidasi? Ulang. Ketika main away, lebih baik main di stadion yang rumputnya jelek atau main di stadion yang fans lawannya mengintimidasi? Tapi rumput bagus. Tapi rumput bagus. Rumput bagus lah. Oke.